warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semua masih dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan membahas tentang teks editorial bersama saya, Adik Ganiati. Baik, kita akan bahas teks editorial ini mulai dari apa? Teks editorial adalah teks yang menyatakan pandangan pemimpin redaksi media terhadap masalah aktual yang ada di masyarakat. Teks ini memuat fakta dan opini terkait masalah yang dibahas. Masalah dalam teks editorial diulas dengan disertai tanggapan-tanggapan, kritik, serta saran dari media tersebut. Kita masuk pada struktur teks editorial. Struktur teks editorial terbagi menjadi 3. Yang pertama, pengenalan isu. Pengenalan isu ini akan menampilkan peristiwa, di dalamnya ada masalah-masalah faktual yang menjadi pro dan kontra di masyarakat. Biasanya ada di awal-awal kalimat atau paragraf. Ya, selanjutnya yang kedua, penyampaian argumen. Di sini berisi tanggapan, argumen 1, argumen 2, dan seterusnya. Yang di dalamnya tentu saja ada ulasan, saran, kritik, dan harapan. Ya, yang ketiga, kesimpulan. Isinya tentang pernyataan penyelesaian. Kita masuk pada kaidah kebahasaan teks editorial. Yang pertama, kita bisa menggunakan ungkapan retoris. Selanjutnya, ada konjungsi pertentangan dan konjungsi yang menyatakan tujuan. Kita bisa menggunakan kata populer dalam teks editorial, dan kita menggunakan 3 jenis verba. Ada verba material, verba mental, verbal relasional. Di sini juga ada penggunaan kata ganti petunjuk. Ada beberapa kata ganti petunjuk yang bisa dipakai untuk menyatakan hal, tempat. Selanjutnya ada adverbia. Kaidah kebahasan ini akan dibahas satu persatu pada tayangan selanjutnya. Kita akan bahas penggunaan kaidah kebahasan ini satu persatu, dimulai dari ungkapan retoris. Ungkapan retoris adalah ungkapan yang berupa pertanyaan yang tidak memerlukan jawaban. Ungkapan ini digunakan untuk menarik perhatian pembaca dalam teks. Kita kasih contoh dalam kalimat ya, dalam teks editorial. Pertama, rakyat Indonesia yang katanya hidup di negara yang kaya raya akan hasil alamnya, apakah semua sudah merasakan kekayaan negeri ini? Apakah kekayaan negeri hanya baru bisa dinikmati oleh segelintir orang saja? Contoh lainnya, semua menyadari bahwa COVID sangat berbahaya, tapi mengapa masih banyak masyarakat yang abai terhadap penyakit ini? Apakah mereka sudah kebal dengan penyakit ini? Atau mereka sudah lelah dengan segala rupa hoax penyakit ini? Kata populer dan kata kajian. Kata populer adalah kata yang dikenal dan dipakai oleh semua lapisan masyarakat dalam percakapan sehari-hari. Sedangkan kata kajian adalah kata yang perlu ditelaah lebih jauh lagi maknanya karena tidak bisa langsung dipahami oleh semua orang. Kata yang dipakai untuk suatu pengkajian atau kepentingan keilmuan. Kita bisa lihat dari contohnya, ada contoh kata populer dan kata kajian. Misalkan untuk kata populer kegiatan, kita bisa menyandingkannya dengan kata kajian aktivitas. Nah, keuntungan kita bisa menyandingkannya dengan kata kajian laba atau dividen. Koreksi diri kita bisa menyandingkannya dengan introspeksi. Penyaring kita bisa menyandingkan dengan kata kajian filter. Peringkat kita sandingkan dengan rangka. Kata ganti petunjuk. Oke, kata ganti petunjuk yang digunakan untuk merujuk suatu hal, peristiwa, atau tempat. Contohnya,
Yang merujuk umum ini, itu, merujuk hal atau peristiwa begini, begitu, sejumlah, merujuk tempat di sana, di situ, ke sana, ke situ. Ini contohnya dalam kalimat. Banjir bukan masalah baru, masalah begini sudah jadi konsumsi rutin tiap tahun. COVID masih menjadi masalah besar seluruh dunia. Hal ini memaksa semua pemimpin negara untuk berpikir keras keluar dari COVID. Jepang bisa dikatakan sebagai negara yang berhasil menanamkan karakter. Di sana karakter dibangun sejak dini. Nyata ya, jelas kata-kata yang saya kasih tanda buat ini adalah contoh dari kata ganti berikut. Kita lanjut pada pembahasan tentang konjungsi. Konjungsi pertentangan, di sini bisa kita ambil contoh tetapi, meskipun, sedangkan, walaupun. Kalau kita buat dalam kalimat, contohnya seperti ini. Banyak penderita COVID-19 yang sembuh meskipun vaksin untuk COVID-19 belum ditemukan. Remaja masa kini mudah mendapatkan akses belajar, tetapi kemalasan menjadikan mereka kurang kompeten. Sedangkan contoh konjungsi yang menyatakan tujuan untuk, agar, supaya, ini contohnya dalam kalimat. Pemda DKI siap menyediakan bantuan sosial untuk masyarakat yang terdampak COVID-19. Kita lanjut dengan verba. Verba adalah kata kerja. Kita bagi menjadi 3, verba material, yaitu kata kerja yang mengacu pada tindakan fisik. Contohnya, masyarakat mengantre di sejumlah tempat untuk mendapatkan bantuan. Jadi kata mengantre ini ada tindakan fisiknya. Yang kedua, siswa-siswi berkumpul di parkiran dengan menjaga jarak ketika akan mengumpulkan buku di perpustakaan. Nah, ini contoh tindakan fisik berkumpul. Ini verba material. Untuk verba mental, kata kerja yang mengacu pada sikap atau tindakan mental. Contohnya kata mengharapkan, menolak, menerima. Ya, lihat dalam kalimat, masyarakat mengharapkan pemerintah segera mendapatkan solusi untuk menangani COVID-19. Contoh lainnya, korban penggusuran lahan menolak mengajukan ganti rugi atas lahan mereka. Kita masuk pada verba relasional, yaitu kata kerja yang menunjukkan hubungan intensitas dan milik. Ini contoh kata verbanya merupakan, memiliki, adalah gitu ya. Oke, dalam kalimat, pembelajaran jarak jauh merupakan suatu usaha pembelajaran secara online di masa pandemi. Contoh lain, pengusaha muda itu memiliki beberapa usaha di bidang. Kita masuk kepada adverbia. Adverbia adalah kata keterangan. Contohnya, kata yang ditambahkan untuk memberikan keterangan pada kata sebelum atau sesudahnya. Sangat, sedang, harus, jarang, beberapa, ini contoh. Kalau mau dimasukkan ke dalam kalimat, akan seperti ini. Pemandangan itu sangat indah. Jadi sangat ditambahkan ke kata sifat indah. Semua siswa sedang mempersiapkan ujian. Contoh lain, siapapun yang memiliki kendaraan harus memiliki STNK. Contoh lain, kami jarang bertemu dengannya. Dan contoh terakhir, kami membeli beberapa jenis cendera matahari. Akhirnya, terima kasih saya ucapkan sudah menyimak penjelasan saya tentang teks editorial ini. Semoga penjelasan ini bermanfaat